ngomongin statistika itu udah kayak ngomongin cinta teman-teman, nggak pernah ada habisnya. Nah sekarang kalau penasaran dengan apa itu statistika inferensial, yuk sama-sama kita obrolin abis ini. Sadar atau enggak, saat kita memulai melakukan sesuatu, sering timbul pertanyaan di kepala kita ini. Dan jawaban atas pertanyaan itu yang akhirnya membuat kita akan tetap dan mau berlama-lama melakukan itu. Begitupun juga saat kita mempelajari statistik ini. Pertanyaan yang mungkin muncul di kepala kalian pertama kali adalah, ngapain sih gua harus belajar statistika di psikologi pula? Padahal awalnya gue masuk psikologi itu karena gue gak suka dan gak mau ketemu lagi sama yang namanya angka-angka apalah itu. Kok sekarang malah dapet statistik 2 kali pula, statistik yang pertama pengantar statistik dan sekarang statistika inferensial. Sial banget kayaknya gitu, sampai 2 kali ketemu. Nah sekarang kok sampai 2 kali itu sebenarnya untuk apa sih statistik itu? Nah di sini teman-teman bisa lihat ada 4 hal inti dari kenapa kita butuh statistik. Psikologi bertemu atau mempelajari fenomena-fenomena psikologis, dan psikologi itu mempelajari suatu hal yang abstrak teman-teman. Nah gimana caranya membuat yang abstrak ini dapat dijelaskan secara konkret dan terpercaya? Nah, salah satunya dengan menggunakan statistik itu tadi. Contoh sekarang sedang pandemi corona. Orang sampai saat ini sudah 2 pekan lah dirumahkan. Di rumah aja gitu hashtagnya. Terus ketimbul di kepala kita, gimana dengan kesehatan mentalnya ya? Nah gimana coba tuh menjelaskan? Coba kalian jawab pertanyaan saya tadi, gimana menjelaskannya? Iya betul, pakai data. Nah sekarang pertanyaan lagi, datanya dari mana? Dicari, iya bener dicari. Dengan apa? Kita dengan membuat pertanyaan. Dengan membuat pertanyaan, akhirnya didapatlah data. Pertanyaannya apa aja? Siapa aja sih yang kena? Usia berapa aja sih? Di daerah mana aja sih? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, akhirnya terkumpul bahwa yang kena, misalnya, laki sekian, perempuan sekian. Daerahnya daerah Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Bekasi, dan segala macamnya. Dengan kata lain, dari data-data yang tadi, kita bisa menjelaskan bahwa yang paling banyak terjangkiti corona adalah yang berada di Jakarta. Yang paling banyak. Terus jenis kelaminnya apa yang paling banyak kena? Perempuan misalnya. Itu bisa dijelaskan. Terus pertanyaan lagi, kenapa sih kok perempuan lebih banyak? Akhirnya kita teliti lagi tuh. Kita cari perbedaan hingga kita bisa memprediksi bahwa kenapa perempuan lebih mudah terjangkit. Oh ternyata hasil penelitian kita, perempuan itu lebih rentan imunitasnya daripada laki-laki. Tadi hasilnya bahwa perempuan secara imunitas lebih rendah. Nah apa yang membuat imunitas rendah? Ternyata perempuan itu mudah terpapar stres. Akhirnya gimana cara ngontrolnya? Akhirnya kita memberikan treatment. Oh iya, dalam kondisi seperti ini perempuan tidak boleh dalam keadaan sendiri misalnya. Dia harus tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman sekitarnya. Tapi benar nggak begitu? Itu kan kita penelitian baru ke 1 orang, 2 orang. Gimana dengan perempuan-perempuan lain yang ada di Jakarta? Ini harus dibuktikan. Nah pembuktian ini pengeneralisasian hingga akhirnya kita menemukan benar nggak perempuan ini memang lebih rentan atau tidak dengan statistika dan statistik inferensial gitu. Nah jadi psikologi tanpa statistik ya seperti kita sering melekat ke stigma ya.
psikologi bisa ngebaca orang gitu, udah kayak dukun. Nah, dengan ada statistik, kita bicara tidak lagi berdasarkan asumsi-asumsi, tapi berdasarkan data yang kita ambil dari mengakses klien kita, hingga data-data yang masuk kita hitung dengan cara tertentu hingga mendapatkan hasil, hingga dari hasil itu kita bisa menjelaskan, bisa memprediksi, bisa mengontrol agar itu tidak terjadi kembali, dan membuktikan benar nggak seperti itu, bahwa orang dengan simptom seperti ini akan terjadi seperti ini. Gimana kalau dengan kata-kata ini? Statistik dan statistika. Mungkin kata-kata ini sering kita pakai terbolak-balik gitu. Kadang pakai statistik atau statistika. Terus kita berpikir sama aja kali, cuma beda di A gitu. Sama teman aja perhitungan itu sama lah, statistik atau statistika. Tapi ternyata kalau kita lihat atau kita baca lagi literatur-literatur yang ada, statistik dan statistika itu berbeda. Jadi kalau statistika itu lebih ke ilmunya, tapi kalau statistik ada dua di sini ya, dalam artian sempit atau dalam artian luas. Kalau artian sempit dia sebagai data. Jadi apa? Data itu angka-angka yang didapat dari sebuah kejadian yang kita temui. Misalnya tadi ada 100 orang Jakarta berpenghasilan di bawah rata-rata. Itu angka, itu data gitu. Itu fakta. Terus dalam arti luas apa? Metode cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyajikan data yang berwujud angka dan buat kesimpulan. Jadi statistik itu metodenya gimana? Metode untuk membuat kesimpulan gitu. Jadinya biar nanti kedepannya teman-teman gak kebolak-balik lagi. Ini kita bicara statistik atau bicara statistika. Kalau bicara secara umum luas ya kita bicara ilmunya gitu. Tapi kalau udah sampai kita bicara hasil angkanya, berarti itu statistik. Secara statistik berapa nih hasilnya gitu. Nah, biar gampang untuk membedakan statistika itu apa, maka ada 3 ciri pokok nih. 3 ciri pokok statistika, yaitu pertama, bekerja dengan angka-angka. Ya kalau bukan angka bukan statistika gitu ya. Pasti di dalamnya ada angka-angka, dalam artian di sana ada frekuensi dan di sana ada penunjuk nilai atau harga. Kedua, dia bersifat objektif. Objektif di sini maksudnya apa? Ya kita bicara dari data yang ada. Kalau dapatnya data 100 yang nggak bisa dimanipulatif gitu. Jadi saya ingat sebuah kata-kata, peneliti itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Kenapa? Karena peneliti atau kita nanti sebagai psikolog bekerja berdasarkan data yang kita peroleh. Dari data itu kita ujungnya memberikan kesimpulan seperti apa. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan angka yang ada. Walaupun memang ada yang menggunakan statistik sebagai alat untuk berbohong, untuk alat propaganda. Tapi pada dasarnya sifat dari statistika itu adalah objektif, menyampaikan, menjelaskan apa adanya data yang ada. Terus bersifat universal. Iya, bersifat universal. Kalau teman-teman perhatikan, coba semua bidang kajian keilmuan, semua fakultas atau semua program studi pasti di dalamnya ada pelajaran statistika. Nggak ada yang tidak terpapar statistika. Itu dia dikatakan dia bersifat universal. Selagi dia ujungnya mempelajari angka, di dalamnya ada angka-angka di bidang keilmuan itu, pasti ada statistika. Contohnya misal ilmu kepustakaan, dipikir kita nggak ada statistikanya, ternyata ada. Bibliometrik itu adalah keilmuan untuk menghitung berapa daftar pustaka yang dikutip oleh orang lain. Itu pakai bibliometrik. Itu ada angkanya juga. Jadi tidak ada satupun sepertinya
di muka bumi ini yang tidak terlepas dari angka. Jadi selagi ada angka, di situ pasti ada statistika. Ini 3 hal yang perlu ada dalam prosedur statistik. Pertama adalah ukuran perbedaan yang diamati. Saat kita melakukan penelitian, pasti kita ingin melihat benar gak sih terbukti asumsi kita di awal. Ujungnya berarti melihat besaran. Besaran apa? Misalnya besaran hubungan. Ada hubungannya gak sih antara A dengan B? Semakin besar berarti semakin ada hubungannya, semakin kecil nggak ada hubungannya. Itu adalah maksud ukuran perbedaan yang diamati. Jadi biasanya kalau perbedaan itu yang dilihat adalah rata-rata tiap kelompok. Nah, rata-rata ini didapat dari variabilitas dalam sampel gitu. Semakin variasi di antara dua kelompok ini akan mendapatkan hasil yang semakin signifikan gitu. Semakin tidak variabilitas atau semakin homogen, ya semakin tidak ada hubungannya. Yang kalau misalnya semua sudah jelas sama, ngapain juga sih capek-capek diteliti gitu kan, capek-capek dihitung, sudah jelas. Kita membandingkan atau melihat pengaruh yang sudah jelas-jelas dia memiliki hubungan atau memiliki pengaruh, memiliki perbedaan. Dengan kata lain, kita tidak mampu mencari variabilitas atau heterogenitas dalam sampel. Nah, semakin tidak heterogen, dikhawatirkan adalah semakin tidak menggambarkan populasinya seperti apa. Dan ini juga terkait ke ukuran sampel gitu. Nah, bicara ukuran sampel nanti bicara dengan teknik sampling gitu. Semakin dia random, maka semakin baik sampel yang kita peroleh nantinya dalam mewakili atau mengeneralisasi ke populasi. Kalau teman-teman masih ingat, sekitar 2 pekan yang lalu saya pernah memberikan pertanyaan ini untuk didiskusikan oleh teman-teman. Mana sih yang lebih penting antara statistika deskriptif dan statistika inferensial? Banyak dari teman-teman yang menjawab dua-duanya penting lah. Iya benar, dua-duanya memang penting. Nah, sekarang tingkat kepentingannya tergantung tujuannya. Kalau tujuan kita hanya sekedar untuk mendeskripsikan data atau hal yang hasil kita teliti tanpa mau mengeneralisasi atau mengambil kesimpulan, ya sudah, kita menggunakan statistika deskriptif. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengeneralisasi hasilnya ke populasi, yaitu kita menggunakan statistika inferensial. Jadi kalau ditanya ada hubungannya, ada nggak sih hubungannya? Iya ada. Hubungannya apa? Baik-baik aja. Iya, hubungannya baik-baik aja. Karena biasanya untuk menarik kesimpulan di statistika inferensial kita berdasarkan dari statistika deskriptif gitu. Contohnya gini, kita pengen tahu ada nggak sih perbedaan prestasi belajar antara laki-laki dan perempuan. Kepikiran di kita adalah untuk ada nggak sih perbedaan, itu pasti di awalnya karena kita melihat data-data deskripsi. Wah, kita dapat data laki kok nilainya rata-rata tinggi ya, kok perempuan enggak ya. Jangan-jangan memang intelijensi antara laki-laki dan perempuan berbeda nih. Coba gue teliti gitu. Jadi ini yang saya bilang bahwa statistik inferensial beranjak dari data-data statistik deskriptif. Pun misalnya kalian tertarik dengan data-data di saat pandemi corona ini, itu banyak kan bertebaran data ya, dari segi tingkat usia, dari jenis kelamin gitu, dan itu akhirnya bisa kita teliti tuh, benar nggak tingkat usia, jenis kelamin mempengaruhi seseorang dalam kerentanannya terpapar oleh virus corona. Dari penjabaran saya sebelumnya, secara tidak langsung kita dapat menyimpulkan nih bahwa statistika inferensial itu memiliki 4 sifat. Yang pertama, data yang dianalisis itu berasal dari random sampling. Kedua, hasil dari variabel itu digunakan untuk mengeneralisasi. Yang ketiga, generalisasi yang kita lakukan itu berdasarkan dari data sampel yang kita dapat.
Yang keempat adalah uji hipotesis. Sekarang kita bedah satu-satu. Kenapa statistik inferensial itu memiliki sifat random sampling? Lagi-lagi karena tujuan kita adalah untuk mengeneralisasi. Mengeneralisasi kemana? Mengeneralisasi ke populasi. Bayangkan jika sampel yang kita ambil itu bukan sampel acak. Apa sih maksudnya acak? Apa respondennya diacak-acak gitu? Enggak, maksudnya random sampling atau acak ini adalah semua orang yang ada di populasi tersebut berkesempatan atau memiliki kesempatan untuk dijadikan responden gitu. Jadinya saat mengeneralisasi, sampel ini benar-benar mewakili populasi. Jadi nggak ada cerita kita berbohong dengan statistik. Berbohong dengan statistik maksudnya gini, kita ingin meneliti tingkat kerajinan mahasiswa psikologi, itu populasi. Nah sekarang berarti kan mahasiswa psikologi apa? Se-Indonesia. Oke, kita se-Indonesia. Nah kita ngambil sampelnya apa? Gue mager kejauhan kalau Indonesia, duit gue nggak banyak, ya udah gue ngambil psikologi UNJ aja. Terus psikologi UNJ, terus saya yang dipilih adalah teman-teman kita yang tahu bener, yang kita tahu dia rajin. Kesimpulannya apa? Mahasiswa psikologi rajin. Kalau digeneralisasi berarti mahasiswa psikologi di Indonesia rajin. Padahal kita ngambil datanya adalah hanya di psikologi UNJ. Psikologi UNJ itu teman-teman kita sendiri, yang kita tahu anak-anaknya rajin. Gimana tuh? Dengan kata lain, udah dari awal itu udah salah kita. Jadi walaupun di uji hipotesisnya tadi terbukti, kalau kita runut lagi ke belakang, itu kita sudah melakukan pembohongan dengan statistik. Kalau kita bicara populasi, generalisasinya adalah psikologi, anak psikologi di Indonesia, berarti dalam sampel harus ada mahasiswa-mahasiswa dari provinsi-provinsi lain juga, mahasiswa psikologi tentunya dari provinsi lain, yang kita tanyakan juga, kita cari datanya terkait ke tingkat kerajinan mereka, sehingga nanti saat kita dapat sampelnya benar-benar memang sampelnya mewakili populasi itu tadi gitu. Enggak kejadian yang kayak belakangan didapat, misalnya kalau teman-teman suka baca survei gitu, survei tentang tingkat kepuasan tentang penanganan banjir Jakarta. Terus pas kita baca, respondennya bukan orang Jakarta doang gitu. Nah, gimana cerita gitu? Dengan kata lain, ini surveinya bisa dipertanyakan hasilnya. Kenapa? Karena mungkinkah orang yang di luar Jakarta merasakan hal yang sama dengan orang yang di dalam Jakarta. Jadi diharapkan setelah mempelajari statistik kalian paham gitu. Juga jadi tidak melakukan pembohongan atau berbohong secara tidak langsung dengan statistik itu tadi. Jadi saat kita ingin mengeneralisasi, kita harus tahu juga benar nggak nih sampel yang kita dapat benar-benar mewakili populasi gitu. Jangan sampai hasilnya atau tidak terbukti karena masalah di sampel. Selain membicarakan sifat, statistik inferensial juga membicarakan jenis. Dari jenis inilah nantinya yang menentukan rumus apa yang akan kita gunakan untuk menganalisis suatu data. Kalau kalian lihat bagan di sini, ada dua hal yang ditanyakan. Kalau jumlah variabelnya 1, dia masuk ke analisis univariat. Kalau lebih dari 1 atau 2 atau lebih, dia masuknya multivariat. Nah, sekarang jenis datanya. Jenis datanya interval atau rasio. Kalau interval dan rasio, pasti parametrik nih. Kalau non parametrik ya nominal dan ordinal. Kalau bicara interval, rasio, nominal, ordinal nih kayak sudah lewat lah ya. Ini sudah dibahas di statistika yang pertama atau statistika deskriptif terkait ini. Jadi kalau teman-teman lupa, baca-baca lagi nih, apa sih interval, rasio, apa sih nominal, ordinal gitu. Hingga nanti pas saat kita mulai menghitung, mulai menganalisis data, nggak salah lagi dalam menentukan ini jenis datanya. Karena salah menentukan jenis data di awal, nanti salah menggunakan
basis penghitungannya. Tadi tidak tersebutkan ada statistik parametrik dan statistik non parametrik. Jadi perbedaannya yang paling mendasar adalah kalau parametrik itu pengambilan kesimpulan berdasarkan pada asumsi atau ciri-ciri dari suatu populasi. Tapi kalau non parametrik tidak berdasarkan atau tidak didasarkan dari asumsi atau ciri-ciri suatu populasi. Nah, kenapa demikian? Jadi gini, kalau di parametrik kita bisa menggunakan statistik parametrik itu ada syarat-syaratnya. Salah satunya tadi jenis data. Boleh menggunakan parametrik jika datanya adalah interval dan rasio. Selain itu apa? Datanya harus normal. Kalau normal berarti apa? Ada yang sedang-sedang aja, ada yang tinggi dan ada yang rendah gitu ya. Jadi nggak bisa tinggi semua, rendah semua atau sedang semua, itu tidak normal. Terus apalagi jumlahnya, dikatakan jumlahnya harus banyak. Nah, dalam statistik atau berdasarkan matematik dikatakan sedikit itu jika di bawah 30. Jadi kalau misalnya syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita menyimpulkan berdasarkan parameter di dalam populasi. Jadi kita bisa menyimpulkan tapi didasarkan hanya dari ciri-ciri yang ada di sampel saja. Jadi tidak bisa digeneralisasikan ke populasi. Nah, itu namanya non parametrik. Kalau hasil menyimpulkannya hanya berdasarkan ciri-ciri dari sampel. Ya, jangan teman-teman dari yang sudah saya jabarkan dari awal. Udah paham belum? Mudah-mudahan gak paham dan semakin bingung ya. Iya, karena kalau misalnya sudah paham berarti biasanya kita sudah berhenti mencari. Nah, kalau bingung berarti kalian sudah berpikir. Kalau kalian ingin lebih paham atau masih penasaran dari apa yang sudah sampaikan, ini bisa dibaca lebih lanjut dari daftar pustaka yang sudah saya tampilkan di sini. Dan kalau mau bertanya silakan, nanti saya buka sesi pertanyaannya di kelas online-nya. Gitu ya. Untuk kesempatan kali ini, selamat belajar, selamat menikmati kata-kata saya. Terima kasih.